أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman, sahabat mulia Menara Quran dimanapun antum berada, senantiasa kami dari Menara Quran mendoakan agar antum beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam suasana Syawal ini kami senantiasa juga mendoakan untuk kami dan panjenengan semua, semoga amalan kita diterima oleh Allah taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah taala, mengawali kajian kita di grup Sahabat Mulia Menara Quran. Dari beberapa grup yang ada, saya selaku ketua yayasan mengawali kajian perdana di Senin hari ini dengan tema Maafmu Menenangkanku. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maafmu menenangkanku. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin pernah kan dizalimi orang, pernah kan difitnah orang. Nah, anggap aja ini saya yang bersalah pada jenengan dan berharap panjenengan akan memberikan maaf kepada saya. Tentu ketika panjenengan Bapak Ibu semuanya berkenan memberikan maaf pada saya, sungguh saya akan tenang banget. Ya, saya akan nyaman banget. Saya akan tentram banget. Tapi sebaliknya, kalau ada kalimat, ya, ada pernyataan bahwa panjenengan tidak berkenan untuk memaafkan saya, sungguh ya banyak hal kehidupan saya ini menjadi tidak tenang. Nah, jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, memang memaafkan lebih berat daripada minta maaf. Untuk itu Allah katakan di dalam surah Ali Imran, wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara tanda hamba Allah yang bertakwa itu adalah hamba Allah yang mampu menahan amarahnya. Kemudian dia memaafkan orang yang berlaku salah kepadanya, bahkan memberikan kebaikan kepada orang yang telah berbuat keburukan kepadanya. Jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala. Iya sih, kalau kita didolimi memang gak gampang untuk melupakan kedoliman orang-orang lain kepada kita. Tapi kita juga perlu untuk muhasabah. Emang kita gak pernah mendolimi orang lain? Emang kita gak pernah berbuat dosa? Ya, berbuat dosa kepada Allah, melakukan kedoliman kepada orang lain, atau berbuat dosa kepada Allah dengan tidak menjalankan syariat-syariatnya atau melanggar larangan-larangannya. Kan tetap aja kita ini punya dosa, tetap aja kita ini punya salah. Maka disebut al-insan, manusia itu ya tempatnya lupa dan salah, atau tempatnya salah dan dosa. Nah, untuk itu maka sebaik-baik manusia ya dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebaik-baik orang yang punya salah, sebaik-baik orang yang punya dosa, dia minta maaf, minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala. Di dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-22, Allah berkalam, yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam tafsir yang telah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala,
ayat ini jamaah menjelaskan tentang ketika terjadi hadisul ifki, ya, fitnah besar yang menimpa keluarga Rasulullah SAW, khususnya menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha, tersebar berbagai berita yang tidak mengenakan. Berita tentang serongnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah taala. Berita ini tersebar di mana-mana. Ya kalau kayak sekarang mungkin tersebar di berbagai grup-grup WA, Instagram dan yang lainnya. Kalau zaman sekarang begitu. Nah, ada seorang yang bernama Mistah bin Usasah. Beliau adalah salah satu kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang miskin, dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk urusan logistiknya. Dia termasuk orang yang berhijrah, ya. Beliau termasuk orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasulullah SAW. Dan hampir urusan-urusan kehidupannya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau misalkan zaman sekarang ya kayak bayar rekening listrik, kayak untuk transportasi bensinnya, ya untuk kuota data dan seterusnya. Tetapi ketika terjadi yang namanya hadisul ifki tadi, berita bohong yang menimpa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bukannya dia membela Abu Bakar dan keluarganya, tetapi justru ikut-ikutan orang fasik, ya, orang munafik yang nyebar berita kemana-mana. Secara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu marah kepada kerabatnya tadi, yang selama ini beliau Abu Bakar As-Siddiq mensubsidi segala kebutuhannya, kemudian ya wajar ya kemudian berupaya untuk menghentikan kebaikan-kebaikan yang selama ini telah dilakukan kepadanya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian lanjut singkat ceritanya, Allah menurunkan ayat 22 dalam surah An-Nur ini kepada Nabi Muhammad SAW yang ditujukan yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di ujung kalimat, apakah kamu ya tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Ya, kemudian Abu Bakar, iya, aku berharap Allah memberikan ampunan padaku. Aku berharap Allah memberikan maaf kepadaku dan seterusnya. Nah, untuk itu berikanlah maaf kepada orang yang telah berbuat dolim kepadamu. Berikanlah maaf kepada orang yang telah memfitnahmu. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, saya rasa Bapak Ibu semuanya juga banyak yang mendolimi, banyak yang memfitnah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu pengen mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, Bapak Ibu ingin mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Ta'ala, ya, jadi kita ikuti apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jemaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala. Dari kisah tadi kita bisa mengambil beberapa faidah, manfaat atau hikmah. Yang pertama bahwa ketika hamba Allah telah berbuat salah kepada siapapun dan dia telah bertaubat dan memperbaiki diri, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memaafkannya. Yang kedua, ketika kita memaafkan seseorang yang telah berbuat salah kepada kita, sesungguhnya di waktu yang sama kita berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, bahwa memberikan maaf itu akan menjadikan ketentraman, ketenangan bagi orang yang telah dimaafkan. Kemudian yang keempat, ketika kita memaafkan seseorang, bukan berarti kita kehilangan harga diri, bukan berarti kita kehilangan kekuatan diri, tapi sungguh disitulah kebaikan hati kita karena mampu mudah untuk memaafkan orang lain. Dan yang kelima, disinilah perintah di dalam Islam untuk tetap berbuat baik kepada seseorang atau siapapun yang berbuat buruk kepada kita. Masya Allah. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Semoga yang sedikit ini menjadikan kita mudah untuk memaafkan orang lain. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya mohon maaf banget jika selama memandu, mengisi, menyampaikan materi kepada Bapak Ibu semuanya ada kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Ya, baik kami melakukan dengan lisan, ya perbuatan ataupun yang lainnya. Dan kami mohon juga Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan segala kesalahan-kesalahan kami. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.